Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ustadz, para ustazah, anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita kirimkan Fatihah. Yang pertama untuk orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal, kita doakan ya. Karena sekalian, kalau orang tua meninggal itu yang dinanti, yang diharapkan ini cuma satu, anaknya yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Dinanti mereka, menanti mereka. Dari siapa? Dari anaknya yang doanya, doa dari anaknya. Al-Fatihah. Ya kan. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang punya hajat Allah kabulkan, rizkinya diperbanyak oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang Allah barakahi lewat guru-guru kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abah enggak lama. Kalau kemarin itu yang terakhir, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Tapi kenapa bahwa keluarga kita itu tugasnya adalah untuk menjauhkan diri dari neraka, tugasnya kita. Maka sampean santri, kenapa orang tuanya dinyantrenkan? Supaya itu utama. Karena anak-anak sekarang yang tidak nyantren itu jauh lebih banyak yang sudah tidak taat. Sholat 5 waktu yang buya orang, tidak menjaga sholatnya, sama orang tua sudah berani ngelawan. Karena apa? Gurunya, ajarannya menganut guru TikTok, ajarannya ajaran medsos. Itu salah satu kenapa kalian dipesantrenkan. Prakteknya bagaimana? Abah kemarin waktu orang tua kalian datang ke sini silaturahmi ke Abah, Abah tanya, gimana putra Abah, putra bapak, ibu
pulang liburan kemarin itu sudah ada perubahan belum? Alhamdulillah banyak perubahannya. Tapi banyak di antara kalian satu yang kalau liburan itu mamayu HP sama mamayu tidur. Jadi kerjaannya tuh di rumah tuh main HP aja, kalau nggak tidur aja, atau tidur sama main HP aja. Ya, bukannya adik kita, kakak kita yang kita ngajak sholat mereka, ngajak kebaikan mereka, tapi ayah kita, ibu kita yang masih mengingatkan kita anak santrinya. Kalau nggak dibangunin, duhurnya bablas bah. Kalau nggak dibangunin, subuhnya bablas bah. Subhanallah. Robakna. Ya. Yang kedua, kemarin itu ada tamu, ada pertanyaan, bah, waktu rumah abah di kidul, di pinggirnya ada kolam. Rumah di sini, di pinggirnya ada kolam. Kemarin main ke sana, di depannya ada kolam lagi. Apa syaratnya tah rumah pakai kolam itu? Abah bilang iya, untuk abah syaratnya. Yang pertama, rumah pakai ada kolamnya itu menjadi hawanya dingin, karena di Cirebon kan panas ya. Jadi kalau ada kolamnya menjadi dingin, benar begitu? Ya, yang kedua, ada kolamnya itu supaya bisa disimpan ikan, dipelihara ikan. Kenapa dipelihara ikan? Karena di rumah itu ada suka nasi bersisa atau makanan bersisa. Jadi tidak dibuang mubazir. Mau dikasihin sudah basi nasinya, diaurin ke kolam. Ada ayam, aurin ke ayam. Karena apa? Di atas pohon mangga itu ada ayam kate. Ya, tidurnya di atas pohon mangga. Iya, di atas sana, di depan rumah itu, di atas tinggi sekali. Ya, kalau di depan rumah abah itu, depan pintu gerbangnya, itu ada putih-putih di aspalnya itu. Ya, itu karena dia tidurnya di atas. Itu jam 12, jam 12 sudah bangun. Karena kukuruyuk. Nanti persis jam 1 kukuruyuk lagi. Persis jam 2 kukuruyuk lagi. Persis jam 3 kukuruyuk lagi. Sampai jam 5, sampai jam 6. Dulu abah pelihara ayam putih di sini. Ada yang ngejar-ngejar, nggak tahu kemana jago putih. Ya, pernah perhatiin nggak? Pas jam 1, jam 12 itu bangun mereka. Membangunkan kita untuk supaya bisa bangun malam. Dan mereka berzikir. Jadi ikan kita kasih makan ya. Jadi santri juga nggak apa-apa, abah siapin kolam itu untuk supaya kalian beramal. Ada nasi bekas, gogoroyokan di dampan itu, dibuangnya ke kolam. Ya. Karena apa? Ikan itu berzikir. Semua binatang itu yang kita pelihara itu ngebantuin kita berzikir. Paham sampai di situ? Kayaknya biasa-biasa aja. Abah tuh senang sekali kalau pagi-pagi pelet ya. Lagi iseng pelet ikan pada apa? Pada rebutan kan? Pada rebutan ya.
Ya, di depan rumah itu ada akuarium ya. Ada akuarium di pendopo, ada akuarium. Di sananya ada kolam. Ya. Kalau Abah lewat itu pada pada nyamperin, pada senang. Karena apa? Abah kasih makan. Mereka bersolawat, mereka beristighfar, mereka berzikir kepada Allah. Ngebantuin zikirnya Abah untuk kalian semua, untuk kita semua. Ada burung, ya di rumah Abah ada burung ya. Nah, burungnya bagus nggak? Nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau kata orang kampung bagus. Burung apa itu yang putih itu? Apa? Apa sih namanya? Perkut apa bukan perkutut apa sih? Deruk ya? Ya, deruk. Ya, deruk itu sama jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun dia membangunkan kita. Deruk, deruk. Ya. Deruk, deruk terus. Ya memang bunyinya begitu. Kuk deruk gitu kan. Coba perhatikan. Dulu santri di sini ada yang punya tuh deruk ya. Pernah abah kasih juga pernah itu. Tapi nggak tahu kemana. Ya, itu terus. Bahkan yang di rumah itu yang putih itu boleh dikatakan deruk itu nggak pernah berhenti. Bunyi aja. Itu berzikir, ngebantuin kita. Ya, ngebantuin kita. Ada kenari itu juga nggak pernah berhenti juga tuh. Sewewetan aja. Pak ada apa lagi? Ada perkututnya. Ada banyak burung kan? Ada apa lagi? Ada murai. Ada poksai. Itu untuk membantu zikir. Ini mah ada kolam, suruh terapi malah pada nyebur. Ya Allah, mandi. Ikan pada ketakutan. Ya. Nanti kalau sudah pada gede, kan Abah juga nggak terlalu doyan-doyan amat sama ikan kan? Ya. Nanti kalau sudah pada gede, kalian apa namanya mau liburan atau apa gitu, mau ganti ikannya, ya itunya boleh untuk kalian. Abah nggak terlalu suka amat sama daging apa namanya ikan dan sebagainya. Paham sampai di situ? Jadi intinya untuk ngebantuin kita berzikir, bukan hanya untuk sekedar kesenangan, bukan. Ya. Yang pertama, jauhkan keluarga kita dari api neraka. Yang kedua, yang ada di sekitar kita itu binatang-binatang, pepohonan itu sama berzikir kepada Allah. Ya. Berzikir kepada Allah dengan caranya masing-masing, dengan caranya yang berbeda. Indah banget asrama di sini, asrama di sana. Sekarang pas panen ada air, itu kalau malam itu musiknya luar biasa, musik kodok ngorek. Ya, itu udah bunyi belum? Nanti kalau sudah di peluku itu, ya ada musik kodok ngorek. Ya, kodok pada berbunyi kan? Ya, nggak pernah berhenti itu. Semalaman suntuk. Mengingatkan kepada kita supaya kita juga banyak-banyak berzikir. Karena apa sih sesungguhnya anak-anakku sekalian? Sesungguhnya kan sekarang ini anak-anak terobsesi. Ya. Selesai sekolah ini terobsesi dengan kebendaan. Otaknya itu otak kebendaan. Paham otak kebendaan? Paham nggak otak kebendaan?
Jadi otaknya itu yang ada di pikirannya itu, kalau saya selesai sekolah, saya pengen kerja supaya saya punya A sampai Z. Bisa menikmati A sampai Z. Sesungguhnya orang-orang tua kita dulu, para ulama, itu mengajarkan kita bukan begitu. Bahwa kita mesantren, bahwa kita sekolah itu untuk mengangkat kualitas hidup keluarga kita. Supaya banyak uangnya, supaya banyak fasilitasnya, uangnya fasilitasnya, makin banyak uangnya, makin banyak fasilitasnya, maka makin dekat kepada Allah. Maka tetangganya makin sejahtera. Tidak ada masyarakat sekitarnya. Untuk santri nih, kalian hidup di masyarakat nanti tidak boleh dengar tetangga kalian yang hari ini tidak makan. Tidak boleh dengar ada tetangganya santri yang hari ini kelaparan. Karena apa? Karena adalah kewajiban kita semua. Sekarang masih kita dengar di mana-mana seperti itu. Di kampung situ ada santri, kemudian dikasih dikasih rezeki sama Allah berlebih, terus berlebih, tetapi untuk kesenangan dunianya saja. Sesungguhnya lebih itu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ibadahnya, makin banyak rezekinya, makin bagus ibadahnya. Karena apa? Kehidupan sesungguhnya adalah nanti setelah kita, maka hidup ini mengantarkan kepada kematian. Hidup adalah mengantarkan kepada kematian. Hidup itu mengantarkan kita kepada kematian. Jadi kita mempersiapkan sesuatu untuk mati. Bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk bersenang-senang. Mumpung masih ngorak, seneng-seneng. Tidak begitu. Mumpung masih ngorak, masih kuat, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena geskolot, makin banyak lagi, makin senang lagi. Hartanya bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk bagaimana caranya mendekatkan kita kepada Allah. Ada tetangganya, ada sekolahan, ada pesantren. Kalau perlu kalian bikin sekolahan semua, bikin pesantren semua. Kalau perlu santri ini bikin sekolahan semua, bikin pesantren semua. Apapun profesinya, kalian jadi pejabat yang punya pesantren. Kalian jadi pengusaha yang punya pesantren, yang punya sekolah. Bukan pengusaha yang hidup di pesantren dan hidup di sekolah. Kalian jadi kiai yang menghidupi pesantren dan menghidupi sekolah. Kalian jadi politikus yang punya pesantren dan punya sekolah, menghidupi pesantren dan menghidupi sekolah. Ya? Jadi otak kita ke sana. Bukan otak kita seperti anak-anak sekarang yang otaknya itu bagaimana saya punya handphone yang paling mahal supaya dilihat keren sama teman-teman. Bagaimana kita jajannya paling banyak supaya badan kita melar terus. Iya kan? Banyak jajan itu bikin badan melar.
Masa ada santri jajannya 50.000 sehari? Nggak lucu. Ya. Santri cukup 5.000. Ya. Untuk sarapan 5.000, untuk jajan 5.000 cukup. Kalian diberikan duit 50.000, jajannya, jajan dengan sarapannya cukup 10.000, gede-gedenya 20.000. 30.000-nya untuk belajar beramal. Gini, kemarin malam itu Abah sebenarnya capek bener, ya. Tapi pas habis sholat isya itu mau rebahan, ada tamu datang, kemudian sudah ngobrol A sampai Z, kemudian Abah tanya, gimana? Karena udah lelah kan ini tanya, ada apa? Perlu apa sama Abah? Bah, perlu uang, minjem uang. Jadi kemarin itu dari pagi sampai mau tidur itu orang datang ke rumah, yang pinjem uang itu sebelum sholat isyanya ada yang pinjem uang, setelah sholat isya ada yang pinjem uang, sebelum sholat maghrib ada yang pinjem uang, sebelum sholat asar juga ada yang pinjem uang, setelah sholat duhur juga ada yang pinjem uang, jam 10, jam 11 ada juga tamu datang pinjem uang. Memang sekarang ini ekonomi sedang menurun drastis, daya beli masyarakat sedang turun drastis. Yang tukang dagang mebel macet, yang tukang dagang pakaian nurun, yang tukang dagang makanan di kota-kota besar pada pulang, turun drastis. Pertanyaannya begini, minta minjem. Lah saya bilang setahu Abah, ya, setahu Abah kalian itu kan pengusaha. Kan nggak lucu sebenarnya. Ada pengusaha minjem duitnya ke ustadz, ke kiai kan? Mestinya kan kiai, ustadz yang minjem ke pengusaha untuk ngegedein pesantrennya, untuk ngegedein masjidnya. Ini mah para pengusaha yang datang ke kiai, ke ustadz untuk minjem duit. Kan bingung. Karena dianggapnya ustadz, kiai itu banyak uangnya. Kan begitu? Benar? Ya? Alhamdulillah. Bercita-citalah jadi kiai. Minimal sama orang dianggap banyak uangnya. Syukur-syukur bener banyak uang. Alhasil begini, orang dagang yang tadinya kecil sekarang makin kecil. Kenapa? Pertanyaan kan? Yang tadinya besar makin kecil, yang tadinya kecil makin kecil. Yang sudah makin kecil akhirnya bangkrut. Kenapa? Ya. Kan Abah sudah cerita sama kalian, ada teman-teman Abah datang dari Jakarta, teman-teman di perguruan tinggi gitu kan, ada yang profesor, doktor di bidang ekonomi, ada yang doktor di bidang ekonomi, tapi minimal S2, karena kalau syaratnya jadi dosen itu kan harus S2 ya, dari hukum, dari ekonomi ya, karena ini berhubungan dengan ekonomi, enggak apalah cari aja apa namanya dari ekonomi. Apa tanya, teori apa yang disuguhkan sama mahasiswanya kalian teman-teman ngajar di kampus teori ekonomi? Selalu dikatakan teori A sampai Z, Adam Smith lah macam-macam. Saya bilang kenapa tidak diajarkan teori macam Abdurrahman bin Auf dan sebagainya dan sebagainya.
Ya. Termasuk yang semalam juga begitu. Kamu kalau mau dagang, yang pertama zakatnya diniatkan dan dijaga. Nih, denger nih. Kalau mau bisnis, mau usaha, mau hidupnya meningkat, pertama jaga zakatnya. Ya. Kan zakat itu harus dihitung. Persentasenya berapa zakat itu? 2,5% dari hasil. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa zakat itu dibagikannya kepada 8 apa namanya? Ya, golongan itu apa? 8 asnaf. Ya? Benar? Hah? Terus ada batas minimalnya. Apa namanya? Ini kok nggak ada yang jawab? Batas minimal zakat itu apa namanya? Apa? Hah? Jadi batasnya itu berapa gram emas yang wajib dizakati? Hah? Ini kok gimana ini? Muka santri nggak tahu gimana ini? Ustazah, gimana ini? Ya? Apa batas minimalnya itu apa namanya? Ustaz Fajar? Batas minimal zakat itu apa namanya? Nisab. Berapa? Nilainya berapa gram emas? 750 gram. Kalau sekarang 1 juta, 1 gramnya jadi 750 juta. Nanti tanya ya ke ustazahnya. Itu karena penting sekali, harus detail. Tapi ini karena harus cepat ya. Sehingga di situ kalau memang kalian mau meningkat, kalau kalian mau bisnisnya mau berkembang, hidupnya mau meningkat, apapun profesinya, jangan bicara nisab dulu. Tapi setiap pendapatan berapapun kita zakati. Karena zakat itu artinya pembersih harta kita. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, bukan hanya zakat, bukan hanya 2,5%, tambahin minimal 10% dari pendapatan pengusaha yang kemarin datang itu, minimal 10% dari keuntungan ibu bapak berikan kepada orang lain, berikan kepada agama, lembaga-lembaga keagamaan, berikan kepada masyarakat di sekitar dan sebagainya dan sebagainya. Percaya atau tidak percaya, kalau kamu punya duit 1 juta misalkan, duit 1 juta dibelanjakan, habis nggak? Habis. Kalau dibelanjakan 900.000, sisanya berapa? 100. Kalau yang 100.000 itu diberikan kepada orang yang memerlukan atau kepada yang 8 tadi, maka sisanya yang 100.000. Kalau yang 900.000 itu dibelikan makanan, maka akan menjadi kotoran. Habis kenyang ngapain? Kan begitu kan? Habis apa? Tidur. Habis tidur brocot. Jadi kotoran. Yang 900.000 itu kalau dibelikan pakaian, pasti pakaiannya rusak dalam kurun waktu tertentu. Apalagi santri yang makannya banyak, tidak lama kemudian tidak muat.
karena badannya sudah melebar, melar. Tapi yang 100.000 itu, kalau umpama kita nanam sawah, ya, yang 900.000 itu habis, tapi yang 100.000 ini akan menjadi bibitnya para pebisnis, menjadi bibitnya untuk orang-orang yang mau maju. Jadi hidup itu kalau pengen jadi orang kaya, pengen tidak pernah kekurangan rizkinya, maka tidak boleh pelit, tidak boleh kucrit, ya. Tetapi juga ada temennya dalam kehidupan itu, pantang untuk minta, ya. Ada temennya mau lari-lari, mau kemana? Mau ngebaso, ikut dong. Ikut itu bukan ikut mau beli basonya, tapi ikut ngebasoknya, ikut dibayarin. Paham sampai di situ? Pantang itu bagi santri, minta itu pantang. Yang ada di otak santri itu bagaimana saya bisa memberi, bagaimana saya bisa ngasih. Karena tadi teorinya, kalau misalkan duit 100.000, 90.000 kita jajankan, maka yang 90.000 itu akan habis. Yang 10.000-nya untuk hal-hal kebaikan, maka yang 10.000-nya itu akan menjadi bibit, akan menjadi benih untuk kemajuan kita, untuk tabungan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Jadi ada kolam ikan, jangan ngebak di sana, ya. Kasih makanan, nasi sisa diaurin, ya. Kalau kalian ngasih sisa diaurin ke apa namanya, ke ikan, maka ikan senang, ikan akan berterima kasih, ikan akan mendoakan kalian, ikan akan membantu kalian berzikir kepada Allah. Paham sampai di situ? Aha. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan tadi tentang orang minjem uang yang kurang terus, coba diperiksa lagi selama ini dagang, kalau pedagang bener nggak zakatnya, banyak nggak sodakohnya, karena zakat itu membersihkan harta yang kita dapatkan. Kalau sodakoh itu adalah memupuk dagang kita, mupuk bisnis kita, menjaga bisnis kita, dan sebagainya dan sebagainya. Maka orang makin pelit, makin susah rezekinya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.